kenal, dengan saya lagi Via, dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman-teman semua. Sebelum saya lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe. Oke, selamat pagi semuanya. Karena saya bikin kontennya di pagi hari, dan kali ini konten yang ingin kita bahas adalah seputar OKB. Mungkin teman-teman udah pada tahu atau udah pada dengar OKB itu apa. OKB ini adalah frasa negatif atau ejekan yang diberikan kepada kalangan menengah yang tiba-tiba kaya. Dalam artian orang yang baru kaya ya. Ini sangat menarik karena banyak di antara kita yang nggak sadar gitu dengan sifat-sifat negatif yang seringkali ditimbulkan dari orang-orang OKB ini. Pernahkah kita membayangkan jika kita tiba-tiba mendadak tajir atau mendapat uang 1 miliar contohnya? Apa sih yang ingin kita lakukan? Apakah kita berinvestasi atau menabung atau kita berfoya-foya atau kita membeli barang-barang mewah yang tujuannya untuk menyenangkan tetangga, teman-teman, orang di sekitar kita gitu. Ya, kita harus bijak ya mengelola keuangan, dimana itu sangat penting sekali agar kekayaan itu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Dan inilah membedakan antara orang yang benar-benar kaya dengan orang yang baru kaya. Sifat mereka seringkali ria dan sombong. Dua sifat negatif ini seringkali ditimbulkan dari bibit-bibit yang namanya orang baru kaya atau OKB. Dan saya ingin berbagi dengan teman-teman, semoga kita tidak termasuk bagian yang demikian. Orang yang baru kaya ini, mereka seringkali tidak dapat mengontrol diri untuk berbelanja dan berfoya-foya. Mereka ingin tampil eksis di media sosial atau di khalayak umum. Mereka mengutamakan prestige, di mana mereka ingin tampil keren. Tempat hangout misalnya, tempat makan, itu semua tempat-tempat yang mewah gitu. Berbeda dengan orang yang kaya beneran, kebanyakan mereka hanya mengutamakan kenyamanan aja dengan kualitas. Mereka tidak harus ikut serta di dalam lingkungan yang mewah yang tujuannya hanya sesaat gitu. Karena seringkali orang lain menafsirkan konteks kaya itu adalah yang benar-benar terlihat memiliki kekayaan. Dalam artian mereka berpenampilan yang berbeda, yang sangat-sangat eksis. Jadi tidak jarang semua orang memaksakan untuk tampil demikian. Tidak salah jika orang ingin kaya, semua orang tentunya pasti ingin kaya. Yang salah itu adalah jika orang tersebut tidak bisa menempatkan diri. Dalam artian cara mereka yang salah. OKB ini adalah orang-orang yang kurang bisa mengontrol diri dan menggunakan kekayaannya secara benar. Ada cerita menarik dari zaman Nabi dulu, di mana di sebuah kota Mekah ada salah satu sahabat Nabi yang kaya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Lalu ia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah ia memulai kehidupannya dari nol lagi. Dan sahabatnya Ansar menawarkan setengah kekayaan kepadanya untuk ia miliki, tapi ia menolak dan hanya bertanya di mana pasar terdekat di sana. Lalu setelah ia menemukan pasar terdekat di sana, ia kemudian berjualan dan dalam waktu singkat ia dapat menjadi orang terkaya lagi di sana. Ini sangat menarik sekali, di mana yang diperlukan itu adalah mental kaya. Kita akan mudah menciptakan kekayaan itu sendiri. Jadi intinya yang kaya itu kan banyak ya macamnya, nggak cuma kaya materi, bisa jadi kita kaya hati, kaya iman, kaya ilmu, kaya mental, kaya jiwa gitu. Jadi intinya untuk mempertahankan kekayaan sejati itu perlu mentalitas. Karena menurut penelitian dari Marshall Silver, di mana jika kekayaan di muka bumi ini dikumpulkan lalu dibagi ke seluruh orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan mendapat 10.000 US dollar. Jadi dalam waktu 5 tahun saja mereka bisa kembali ke komposisi yang sama. Dalam artian yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Dan kekayaan akan dikuasai oleh 1% dari 50% totalitas populasi manusia di muka bumi ini. Atau 5% menguasai 90%. Karena nggak adil ya, kenapa yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Atau lebih banyak jumlah orang yang miskin daripada orang yang kaya. Terjadi ketidakseimbangan sosial pastinya. Dan ini yang membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu, seringkali memaksakan diri, dan ini yang membuat mereka terjebak.
Jadi untuk keluar dari sana atau jika kita mendapat kekayaan, ada baiknya jika kita belajar mengelola dan manajemen kekayaan tersebut agar kekayaan tersebut bertahan lama. Dan ini ilmu yang sangat penting sekali, di mana kaya itu membutuhkan mentalitas, tidak hanya sekedar merasa memiliki dan merasa hak kita untuk menghamburkannya begitu saja. Dan jika demikian, maka dalam waktu singkat saja kita akan kembali melarat gitu. Jadi penting ini untuk teman-teman ingat agar kita semua terhindar dari yang namanya penyakit OKB atau istilah negatif ini. Karena OKB ini mereka cenderung terlihat ingin selalu eksis, tidak memikirkan orang lain, dalam artian mereka kurang menghargai orang lain dan suka menghabiskan uangnya sesaat tanpa sadar. Nah, ini yang namanya mentalitas miskin gitu. Jadi orang kaya tetap kaya dan orang miskin tetap miskin karena mentalitas tersebut. Tidak semua orang memiliki mental kaya. Dan kita penting untuk memiliki kehidupan yang sederhana. Karena dengan kehidupan yang sederhana, kita bisa mengontrol diri dan hidup tenang. Bukankah yang kita inginkan sebenarnya adalah hidup tenang, bukan hanya kekayaan materi sesaat. Karena jika kita merasa hidup tenang, nyaman, dan bahagia, itu lebih dari sekedar cukup. Dan penting banget agar kita semua memiliki mentalitas kaya ini. Dan hiduplah sesederhana mungkin. Sebenarnya konteks kaya itu sangat luas. Dan mungkin teman-teman udah kenal nih sama orang-orang terkaya di dunia ini, seperti Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, di mana mereka penampilannya biasa aja gitu kan. Dan mereka memiliki komitmen untuk kaya, bukan terlihat kaya. Dan mereka tidak pernah merasa yang namanya mementingkan gaya hidup, lifestyle, atau apapun. Kaya sebenarnya itu adalah jika kita berproses, karena kaya tersebut adalah bonus ya dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Tentunya di saat kita berproses, berjuang, bekerja keras, menuntut ilmu, dan kita belajar hal-hal baru, kita kaya karena prestasi, itu jauh lebih unggul daripada kita kaya karena keberlimpahan yang kita dapat dari warisan misalnya, kekayaan yang kita dapat dari mungkin hadiah atau undian. Ya, inilah yang membuat orang banyak tidak menyadari kekayaan itu sendiri seperti apa. Karena makna kekayaan ini sangat-sangat luas sekali. Banyak orang yang sebenarnya ia kaya, tapi ia terlihat biasa saja gitu dalam lingkungan sehari-hari. Dan mereka bisa menyesuaikan diri mereka dengan kebanyakan orang. Lalu mereka bisa beradaptasi. Dan mereka bisa mengontrol diri apabila berada di lingkungan tertentu. Mereka bisa menyesuaikan diri mereka. Dan kaya itu banyak ya. Mungkin ada kayak ilmu, kayak hati, kayak wawasan, kayak jiwa, dan kayak mental. Banyak banget kekayaan itu. Tapi karena dipersempit menjadi kaya dalam hal kepemilikan harta, inilah yang membuat kesalahan yang sangat keliru dalam menafsirkan kekayaan itu sendiri. Jadi apabila teman-teman memiliki kekayaan yang saya sebutkan tadi, artinya teman-teman sudah kaya. Jadi jangan hanya berfokus kepada materi atau kepemilikan sesaat, karena itu sifatnya sementara. Apabila kita tidak pandai mengelola dan mengontrolnya, kekayaan tersebut cepat habis. Tapi jika kita memiliki kekayaan seperti yang saya bilang tadi, kayak ilmu, wawasan, kayak jiwa, kayak mental, kayak hati, itu bertahan seumur hidup. Itu adalah aset terbesar untuk teman-teman. Oke? Lebih baik jika kita mempunyai kekayaan berlebih, kita investasi, kita belajar ilmu baru, dalam artian investasi leher ke atas, itu yang membuat kekayaan kita jauh bertahan lebih lama. Dalam artian kita investasinya di ilmu pengetahuan, kita investasinya di kursus misalnya, atau hal-hal yang menambah skill dan kemampuan diri kita jauh lebih baik. Dan bijaksanalah dalam mengontrol keuangan, jangan terjebak dengan yang namanya OKB. Sekian dari saya, semoga channel ini bermanfaat, tetap hidup positif dan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.